Apakah kalian sudah melihat HP-HP di depan kita? Aku belum. Apa itu? Itu di depanmu. Itu ada Realme HP terbaru. Jadi buat kalian yang penasaran juga langsung aja follow sosial media mereka, cari tahu informasinya @Realme Indonesia. Benar banget. Karena ini juga informasi buat teman-teman ya. Para penggemar dari MPL yang selalu menonton MPL, kalau Realme 6 series 64 megapiksel Pro kamera, Wow. Pro display dari brand ponsel hashtagnya itu favoritnya anak muda yang baru aja di launching, sudah bisa kalian dapatkan dengan harga spesial melalui flash sale pada tanggal 1 April 2020 di realme.com. Kalau kalian mau minta kornet, beliin. Wow, terima kasih banyak ya. Jadi jangan lupa kalian beli nanti 1 April, bentar lagi. Berapa hari lagi berarti Bude Monster? Sekarang tanggal 27, cepat. Bulan ini sampai tanggal berapa sih? Harusnya sampai 31, ya nggak sih? Bukan 30 ya? Teman-teman, saya lupa hari karena saya terlockdown. Teman-teman semuanya, Terlockdown, kita udah masuk ke game ketiga. Ketika kedua tim ini sudah nge-ban 4 hero. Kenflix dan Wolf, mereka nge-ban Carmilla dan juga Cloud. 5 hari lagi, Cloud Bude. ban. Oke, 5 hari lagi. Tapi ini tinggal 1 game lagi nih buat kedua tim ini untuk mencari poin. Kenflix dan Wolf harus membuktikan bahwa mereka juga bisa mengalahkan Geekfam. Tapi Geekfam pun ingin terus membuat Genflix dan Wolf gak pernah memenangkan mereka. Ada Chow dan juga Selena dibuang. Genflix dan Wolf first pick-nya carry. Pertanyaanku selanjutnya, Apa? kalau Cloud di ban, Geekfam mainin apa coba? Bruno? Marksman-nya? Bruno? Kemungkinan ada Bruno. Atau Link, kalau Link yang terbuka bebas, kemungkinan Geekfam bisa memainkan Link. Dan gak ada lockdown-nya pula. Selagi adanya Jawhead dan juga pick Grok dari Geekfam. Kok kamu pinter sih, hebat banget loh. Apa? Nggak, jawaban kamu sudah mulai ini, jago ya. Hebat loh. Ya ampun, Korea juga hebat deh. Kamu padahal masih forever epic, tapi bisa Kan menjawab. baru reset season, hello. Kamu riset ke epic berapa? 4 deh. 3 Oh, ya? 3 ya? 3? Kayaknya 3 deh. Oke. Hei, kamu Oke. juga manusia-manusia epic. Hey, saya sudah mythical dulu. Belum deh, mythic 4, mythic 4. Tuh kan. Nggak Iya, bisa. soalnya kan aku gak punya teman mabar. Teman-teman yang mau mabar jangan lupa add aku ya. Iya, boleh main sama Kara Monster. Dan ternyata Digi menjadi pilihan untuk support dari Geekfam ID. Sedangkan Nananya mungkin akan menjadi pilihan untuk di-ban kalau misalkan mereka mau nge-ban Nananya. Tapi kalau dari Genflix mereka akan ngebuang gimana caranya untuk ngantiin pergerakan dari Doyo. Doyo. Hero Doyo harusnya yang akan dibuang Dihabisin selanjutnya. marksman-nya? Hah? Brunonya gitu atau Link. Mungkin. Oke, cukup menarik. Tapi ya kalau Link pun seharusnya Genflix Arrow nggak usah bingung karena ada Kenapa? Akai. Iya. Tapi Tapi terserah deh. Bruno ternyata jadi pilihan. Brunonya. Berarti marksman-nya dihabisin. Oke. Cukup menarik kalau misalkan melihat dari band face-nya. Sudah ada 2 marksman yang cukup kuat juga. Dan bahkan satunya itu Cloud ya. Yang bisa dipakai sama Doyok yang benar-benar rusuh banget. Di game kedua hanya dalam 10 menit langsung di-end saja. Dikelarin gamenya. Dan pilihan Doyok semakin mengecil ya. Karena marksman-nya sudah dihilangkan. Kalau misalkan mereka maksa pakai marksman. Mungkin pilihannya adalah 1-1. Karena Granger sudah di-nerf. Dan di-nerfnya tuh jauh banget gak enak. Kalau misalkan Bude tahu ya, kalau kamu main Granger, perbedaan itu jauh banget. Yang biasanya Granger tuh bisa ditinggal untuk dapetin minion di jungle-nya Sendiri. gampang. Rock-urusannya dapetin gampang, skill Tiza juga gampang. Sekarang susah banget. Tidak Bahkan bisa Kramer aja lagi. kayak bener-bener damage-nya kecil banget gitu loh. Iya, dan itu menyebabkan Granger turun pamor di MPL. Turun pamor, iya bener. Kasian banget. Tapi kan menurut hero terakhir, wow, Valir yang sedikit Valir. terlupakan. Kali ini dipick oleh Genflix Arrow dan juga ada dari Xbox. 1-1? Wow, ini Oke, Shadow Pick atau mungkin Link. Tentukan pilihanmu. Doyok, dari sekarang. Apakah kamu akan memakai 1-1 yang farmingnya akan cukup sulit mungkin? Seperti di game kedua. Atau kau pakai Link? Oke, Link ternyata menjadi pilihan seorang Doyok. Hai, ini baru seru. Kenapa kamu happy banget tuh yuk pakai Link? Karena aku pernah main juga ngereng sama dia dan dia lebih Jago suka banget pakai ya? iya, dia tuh pilihannya kalau nggak Link pakai Cloud gitu. Yoi. Oke, Dakal Link. juga bener kan di sini Link dari Doyo udah nggak usah diragukan lagi. Tapi permasalahannya sebenarnya Genflix Arrow kenapa mereka lebih memilih untuk ke brand Bruno karena jawaban dari Link sendiri dengan adanya Akai lalu juga Dan juga- ada Valir pula. Benar, sebenarnya ketika menurutku ya kayaknya Genflix itu menggiring untuk tim Geekfam itu ke arah Linknya atau mungkin
ke arah one-one nya. Jadi kayak disuruh pilih antara Dibiarin aja. dua hero ini. Dan kalau misalkan diambil Link, harusnya rotasi mereka dari Genflix itu akan mengganggu di buff birunya. Karena seperti yang kita tahu kalau Link tanpa buff seperti motor tanpa bensin, kata Jonathan Liandi gitu. Dorong aja ya. Jadi nggak Didorong ada. teman-temannya bengkek kan. Iya, bengkekan tuh apa? Bengkek itu pegel. Keluar lagi bahasa ada dari Clara Monster ya. Gengkekan, geruduk-geruduk. Terus apa lagi? Kicik-kicik. Kamu juga ecek-ecek. Kecrekan Oke, aku. cerekan lebih ada lagi. Tapi inilah dia game penentu di match pertama kita di hari Jumat. Minggu terakhir untuk MPL Season 5. Arrow of Genflix melawan Geek Fam. Hero of Genflix. Udah ganti ya, bukan Genflix, Hero of ya. Baca dari posternya. Boleh, tidak salah. Posternya itu mana dulu yang di atas Arrow of kan? Oke, ternyata tidak bermain cukup rusuh. Hanya dibiarkan dari linknya untuk dapetin buff birunya terlebih dahulu dan langsung lompat ke arah buff merah. Iya, ini memang mereka semua bermain sangat pasif dari menit aman awal sih, sampai akhirnya menit ketiga ketika Watt udah mendapatkan mungkin level 4 di menit kedua barulah mulai bergerak ke lane lainnya. Benar, dan langsung didapatkan juga untuk wave keduanya. Dapat 3 minion full ternyata dari Karinya yang sekarang rotasi lagi ke arah bawah. Dapetin 2 Little Wanderer ternyata menjadi Walkie Crash di arah atas dan juga arah bawah. Iya. Tim Geek Fam pun doyok di arah top lane, farming, ngedapetin 2 buff, ditinggal sendirian lainnya. Malah seorang diri di arah mid lane, gak bisa kabur. Karena gak punya flicker dan Geek Fam pun di sini cepat banget dari Wong Koko dan juga Joker. Oh, Joker dan juga Ramzu. Harus berhati-hati karena mereka juga punya Jawhead. Salah satu hero fighter dengan damage yang cukup menyakitkan dengan 12 misilnya. Mau dimajuin kah? Enggak ternyata. Nah, ini di spam terus-terusan Wong Koko menjaga jarak ngezoning out teman-teman dari Genflix Arrow supaya nggak mengganggu dari Ramzu yang sedang berfarming ria, cari item biar dari tim Geek Fam mereka nggak bisa mengandalkan doyok seorang diri. Yes, benar banget. Sudah didapatkan juga satu rapid boots dari seorang Ipin. Mulai berotasi, sudah mendapatkan level keempatnya. Sudah bisa wall charge dan di arah atasnya Bisa nyeruduk. dipecahin. Gara-gara armornya tapi belum ternyata. Malah doyoknya yang dibakar habis-habisan tinggal setengah darah. Dan di arah bawahnya dari Wattnya juga lagi ngumpulin stacknya untuk Raptor Machete-nya. Mengumpulkan 15 stack secepat mungkin. Dan dapetin wave di arah bawah juga. Mencoba untuk di-push, di-cover. Dibuka mapnya visionnya sama 2 tanknya ya. Baik banget rotasinya. Di arah rumput sama di arah tengah sama Kidonya tadi. Ya, dijagain terus-terusan, nggak mau ngebiarin Watt sampai Buff biru kah? keculik. Buff biru, Kido udah mulai bergerak, tapi Injector langsung jauh ke arah belakang. Oh, mau dimajuin kayaknya. Enggak, ternyata sedikit diganggu saja. Dan bahkan flame shot-nya, untung aja ya. Untung kena body block sama dirinya sendiri, sama si Link-nya. Dan dia harus mengorbankan sedikit HP-nya untuk dapetin buff birunya. Gak apa-apa, itu worth it ya. Iya, yang penting asal dia nggak tumbang, blue buff masih bisa dikantongin. Itu keuntungannya sangat baik, tapi Kido diputer aja sama Ipin di arah tengah, di arah bottom lane, dijagain terus-terusan. Di arah mid Diputer tuh lane gimana? udah mulai rame. Diputar tuh gimana? Diputer. Ini ya, Power Nature. Nature. Ternyata masih ada Hurricane Dance walaupun sudah di-ejector. Dan Joker sekarang terkena banyak damage. Tapi ternyata Link-nya mulai masuk juga. Tempest of Blade mengambil pedangnya. Dan kita lihat di spam lagi. Deviant Sword-nya baik sekali dari seorang doyok. Mencoba untuk maju lagi, dicicil lagi. Tapi masih ada Revitalize dari seorang Kido. Dan masih bisa untuk setup mundur lagi. Dan turtle-nya terbuka bebas sekarang untuk Geek Fam ID. Tiba-tiba Geek Fam pun menginisiasi di arah mid lane. War nggak bisa dihindari oleh Genflix Arrow. Fredo Clay tumbang. Tapi Rinasmi dia udah mendapatkan informasi bahwa Geek Fam Lordnya dari Turtle. Jadi Lord kan? Bener banget. Turtle-nya tumbang oleh tim Geek Fam. Ini menjadi early yang cukup menyenangkan harusnya untuk dari Doyok. Geek Fam dan juga Doyok pastinya 2 mendapatkan point kill. 2 point kill dan juga plus 1 buff tambahan turtle-nya didapatkan oleh tim Geek Fam. Dan rotasi lagi yang cukup cepat juga. Dia lompat di arah temboknya langsung ke atas lagi. Dan mungkin akan didapatkan di arah bottom lane. Terkena, terjepit dia. Batunya terjepit. Si Ipinnya langsung wajat ke arah belakang. Dan masih bisa survive. Hanya menggunakan flicker dan juga wall charge. Kabur, selamat menyelamatkan
dirinya setup yang sebenarnya udah bagus banget. Cuma di sini Watt masih kekurangan damage dan rupanya gak hanya Genflix Arrow kehilangan Ipin, tapi mereka juga kehilangan turret di arah top lane. Gagal untuk melawan pick off. Nyatanya Unstoppable Force, tapi masih ada Last Insanity juga untuk menyelamatkan dirinya. Dan turret kedua di menit 5, di bawah menit 5 bahkan langsung didapatkan oleh tim Geek Fam. Ini cepat banget sih rotasinya. Di lane atasnya kosong banget dan mungkin agak sedikit berantakan untuk tim Genflix. Dari rotasinya mulai kebingungan juga, ke distract habis-habisan. Dan bahkan kita lihat damage-nya yang cukup besar dari seorang Ipin. 1000 pounder dari seorang Fredo juga tidak mau dilawan ternyata, dan lebih mengamankan buff-nya terlebih dahulu dari Doyok yang habis ini harusnya dia lompat lagi ke arah buff merah. Atau mungkin dia akan teamfight karena Wattnya sekarang dan bahkan langsung diamankan begitu saja. Reverse time dan mulai masuk. Tempest of Blade juga langsung di pop up, diambil lagi pedangnya tapi masih ada Hurricane Dash. Didorong Doyoknya, mencoba untuk lompat lagi, diamankan lagi Linasminya. Masih bisa hidup lagi, masih bisa lompat lagi, dan bahkan buff birunya langsung diamankan sama Doyoknya. Yep, Geek Fam mereka udah cukup puas mengantongi Watt sebagai korban pertama. Dan setelah itu Genflix Arrow pun gak bisa untuk menyelamatkan blue buff-nya, gak siap untuk berperang. Apapun yang mereka lakukan gak bisa untuk menandingi Geek Fam kali ini. Apakah rekor kemenangan dari Geek Fam melawan Arrowwolf masih dipegang sampai sekarang ya? Ini rapi banget pergerakan mereka sih. Rotasinya rapi banget, linknya juga fat banget harusnya. Ini level 10 dan dia dapetin 2 point kill walaupun tadi gak sempat dapat assist ya ketika si Wattnya mati ya, karena dia masih dapetin buff dulu. Iya, itu dari reverse time langsung ditambah sama damage Ramzu, udah kelar dari Watt seperti ini. Bottom lane-nya juga dari minion sudah kehilangan Genflix Arrow satu persatu pun. Dan langsung didapatkan lagi untuk turtle keduanya, mulai maju lagi dan langsung ada Tempest of Blade tapi masih terkena damage juga. Diambil pedang-pedangannya, lihat tidak ada cooldown dari Defiant Sword-nya dan langsung double kill. 2 pedang di arah depan lingkaran yang langsung didapatkan oleh seorang Doyok, dan itu memudahkan untuk Doyok nge-spam Defiant Sword-nya dan didapatkan 2 point kill-nya. Gak hanya 2 point kill tapi juga buff milik Watt. Watt semakin struggling di game ketiga kali ini. Benar banget. Rinasmi dan Gido mereka ingin melakukan sesuatu, mau ngekontes dari area turtle-nya, tapi permasalahannya teman-temannya nggak di situ, damage dealer terbesar juga nggak di situ, nggak siap untuk berperang. Sedangkan malah di sini Doyok dengan pandainya dia langsung ke arah lini belakang dari Genflix Arrowwolf. Menuju ke arah Berserker Fury dan tidak membuat sepatu tampaknya. Pemilihan dari lane-nya tidak ada item defense tambahan. Karena biasanya beberapa player memakai link itu ada yang bikin untuk warrior boots, ada juga yang bikin tote boots. Walaupun sekarang menurutku tote boots tuh lebih enak ya, karena harganya jauh lebih murah, hanya 700 gold saja. Sedangkan warrior boots tuh kalau nggak salah 720 gold. Walaupun hanya beda 20 gold tapi ya lagi krisis lumayan. ya, 20 gold ya. Lumayan lah untuk item-item lumayan. defense. Tapi Doyok di sini katanya suka licin kalau pakai sepatu, jadi nggak perlu pakai sepatu. Dia udah kali ini soalnya dia nggak butuh sepatu, nggak butuh item murah, langsung aja item mahal dan mulai inisiasi terjadi. Joker ejector ke arah belakang, buat dalam bahaya tapi ada Hurricane dan Fredo nge-zoning out teman-teman dari Geek Fam, nggak bisa untuk melanjutkan inisiasi dari Joker. Doyoknya sabar banget, dia buka visionnya dengan melompati di arah temboknya dan nggak langsung ngehit, nggak langsung turun ke bawah. Dia menunggu momen yang tepat untuk dia turun. Dia tidak mau asal-asalan turun karena mungkin dia takut kecuri juga sama akainya dari Fredo. Benar, Hurricane Dance dibuka, udah Doyok nggak mau ikut-ikutan. Aku akan pulang. Ada fun fact juga berbeda dengan MPL Season 4. Selama MPL Season 5, Geek Fam selalu memenangkan game yang ketiga. Berbeda dengan MPL Season 4. Selama MPL Season 5, oke. Oh, kalau sampai ke drag game ketiga mereka menang. Kalau cuma 2 game langsung mereka tumbang. Tapi rupanya Joker di sini tumbang oleh Genflix Arrowwolf. Tertinggal seorang diri dan diculik begitu saja oleh Genflix Arrowwolf. Akhirnya Genflix Arrowwolf mereka melakukan gerakan. Yes, tapi gak ada retribution. Dan level Wattnya aja masih level 11 gitu. Sedangkan Doyoknya lagi-lagi Doyoknya udah enak banget. Dan mungkin Doyoknya masih sabar atau mungkin ke arah bawah. Minta pause. Minta pause, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Oke, ada sedikit kendala tampaknya. Dan terjadi dari tim Geek Fam mungkin. Dan menyebabkan mereka harus nge-pause terlebih dahulu. Minta pause. Minta pause ya. Minta untuk diberhentikan sementara. Mencari solusi juga biar gamenya juga berjalan dengan baik. Kita harus sabar menunggu lagi ya. Sabar, tenang. Gak apa-apa. Tadi kita udah sabarnya udah lebih banyak. Ini cuma sebentar doang. Apalagi ini game ketiga, semuanya udah penasaran siapa yang bakal menang. Kenapa sih kamu, Bude?
Gak boleh lo marah-marah lo. Sabar. Sabar, aku mah sabar kok, Sabar Net. banget. Iya, aku tahu kok. Siapa juga yang gak sabar? Sini mah aku doang yang gak sabaran. Iya, teman-teman yang ada di rumah juga pasti sabar-sabaran. Sabar-sabaran. Gimana? Sudah semakin malam tentu pakai Bude Monster mulai kehilangan konsentrasi. Sabar-sabari. Sabar, Apa ya? sabar. Yang di rumah pasti orangnya sabar-sabar. Titik. Sabar-sabar. Gak usah pakai Nggak usah tambahan pakai ya. an, iya. Heran deh. Kenapa kamu tambahin an gitu loh, sabar-sabar an. Aduh. Uhuy. Tapi teman-teman semuanya yang ada di sini, ayo tetap dukung tim favorit kalian. Dan aku juga penasaran menurut kalian ya. Tadi kan Genflix Arrowwolf udah struggling banget early-nya. Yeah. Apakah mereka bisa comeback atau enggak? Ini bakal jadi kemenangan untuk Geek Fam atau Genflix Arrowwolf? Aku gak tanya kamu, aku tanya teman-teman yang ada Aku di cuma rumah. doang. Kamu cuma jawab. Iya, aku gak jawab, aku cuma udah. Kenapa Karena aku nafas, kalau aku gak nafas aku gak aku Hey. gitu dong. Kalau semua orang napas hamem-hamem ya, dunia ini sangat ribut ya. Napas kok hamem-hamem. Ada ya orang napas hamem-hamem ya? Ya kan kayak aduh, kalian kalau lihat mukanya Bude kocak banget ya Allah. Orang nih salah siapa kan? Coba gimana tuh muka ada kamera tuh. Aduh ya Allah, muka saya sampai merah loh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Iya, salah siapa bilang orang napas siapa di sini yang napas Gak, maksudnya kan kayak lagi tarik napas gitu loh. Terus kayak semua orang gitu gitu. Nggak ada, kornet doang yang napas aduh ya Allah. Kamu tuh kenapa sih? Jadi pelawak aja sana. Daripada jadi caster kamu pelawak aja coba. Oke, kornet mulai berbicara yang tidak-tidak, jadi teman-teman abaikan dia. Iya, gak apa-apa. Saya sudah sering diabaikan kok. Sama kamu. Oh, aku kira mau curhat dadakan nih. Enggak lah, ngapain curhat di sini. Katakan cinta. Oh ya teman-teman ya. Allah. Tapi seneng banget sih kalian yang ada di sini udah Benar. nungguin kita dari tadi jam 7 sampai jam 9 kurang sekian. Lihat 9 ya. lebih. Maaf ya jamnya palsu. 9 lebih. Tapi ada komentar lucu Komentar dari lucu. Nimo TV dari Indra Septian. Hashtag di rumah aja nurut Mama Mongsar. Nah, Mama kan udah bilang jangan kemana-mana, di rumah aja duduk, olahraga, makan yang enak dan nonton MPL. Dan masih 15.000 likes ternyata. Yeay. Sekali lagi kita ingatkan teman-teman, mumpung masih banyak yang Nggak nonton ya. ingat. Kalau 40.000 likes, Clara Monster akan memberikan joget terheboh dia malam hari ini ya. Di atas meja ya. Guling-guling. Nggak di atas meja juga, jangan. Sus. Waduh. Indra Septiadi. Nantilah, tunggu 40.000 dulu. Indra Septian. Sabar, tenang. Itulah ada Indra Septian. Halo Indra Septian dan Kenapa? keluarga. Iya, aku kan mamamu ya, aku keluargamu. Jadi Ini. Jadi Indra Septian tuh nurut apa yang akan kamu katakan ya, apapun. Indra, sekarang kamu minum air 5 galon. Buat. Sehat. Setahu saya kan 3 liter lah. Oh iya. Minimal. Bukan 5 Loh. galon. Kan galonnya galon-galon yang ini 1,5 Kamu tahu liter. gak satu galon berapa liter? 3, 2, 1. Kamu aja gak tahu galon berapa liter? Kan tergantung galonnya. Mana ada rata-rata tuh 19 liter. Iya, itu kan galon yang besar kan. Kalau Emang ada? aku di rumah pakainya galon-galon kecil. Emang ada galon-galon kecil? Enggak, galon Ada kan teman-teman, ada galon kecil. kayak galon gede lah. Kalau gas tuh baru ada gas yang kecil. Kenapa Baru- ada gas besar, galon gak ada yang besar kecil? Ya karena namanya galon. Kalau yang kecil beli aja yang 1,5 liter. Itu apa? Botol. Kebanyakan yang botol? Ada. Aduh, Oh, jadi botol segalon. Iya. Terus kalau yang botol kecil banget itu yang cuma berapa 300 mili, itu namanya apa? Itu gelas. Ada. Ada 300, 250 Itu apa? botol kecil. Botol kecil. Botol kecil. Ada galon kecil dong. Kita kenapa ngomongin galon? Iya. Kita bukan penjual galon, teman-teman. Mari kita Maaf, ngomongin player-player yang akan bertanding hari ini. Oke. Karena ini baru match pertama, masih akan ada match yang kedua, di mana akan ada tim Aura. Benar sekali, sedangkan dari tim Genflix Arrowwolf lagi dan lagi. Wattnya masih level 12. Nafas. Geekweb, mereka Masih udah loh mulai dibahas. ke area jungle milik Genflix Arrow. Blue buff-nya dalam bahaya. Geekweb sudah ngepantekin dari buff dan dicuri Ipin? oleh Ipin.
dengan wall charge yang dimiliki. Wah, gokil loh. Dia nyundul Seru. temboknya dan dia tahu di situ bisa meledak juga buffnya ya. Gokil. Padahal buffnya itu di seberang ininya. Bukan Ipinnya, buffnya dong. Kalau Ipinnya meletus dia mati. Iya juga. Tapi kali ini Kido Barir sudah dikeluarkan dan Kido nggak bisa geser kanan kiri. Terlalu sempit celahnya. Kido masih bisa selamat karena Geek Fam juga nggak mau buang-buang waktu untuk men-take down Kido yang notabene cukup tebal. Wis, notabene. Gokil. Koks ya. Bisa gitu, walai. Hebat sekali kamu ya. Oh iya dong, emang kamu pikir saya cuma bisa bahasa Jawa? Oke. Pakai bahasa apa lagi? Itu bahasa Geol tadi ya? Bahasa geol. Geol. Kau pikir aku desa banget apa? Enggak. Oke, ternyata dari linknya berotasi ke arah bawah dan mengincar ke arah Nasminya mau dipecahin kayaknya Viragarmore. Yes. Satu hit lagi pecah. Dikejar-kejar terus. Last Insanity pun dia keluarkan untuk defense saja. Kembali pulang. Set up ulang. Karena posisinya sekarang Geek Fam udah sedikit ngebikin Genflix Aerowolf nggak bisa kemana-mana. Untuk melakukan gerakan pun nggak akan bisa. Ketika red buff-nya dicuri semuanya. Diinvasi pula. Bahkan untuk nge-camp aja Geek Fam berada di tempat Genflix Aerowolf. Benar. Dan sudah didapatkan juga semua jungle-nya, Kramer-nya juga diambil lagi sama linknya. Tinggal menunggu menit 12 harusnya. Mereka menunggu ketika Lord-nya sudah mulai besar. Ketika sudah di enhance, mereka akan dapetin Lord-nya mungkin di zoning lagi. Dari linknya dapetin buff biru lagi. Ngambilin semua jungle yang ada. Karena emang rotasi dari link kan cukup cepat ya. Dia cuma bisa, ya tinggal parkour aja tuh. Lompat lagi ke arah bawah, bersihin di arah bawah lagi. Dan dalam 15 detik lagi, Lord akan dibesarkan kata. Enhance. Iya, Dikuatkan. atributnya ditambah. Iya. Dan Ipin di top lane, ada Joker juga. Oke, pause lagi. Ada pause juga, lalu ada please juga, wait please. Please wait patiently. Patiently, 29 menit. Iya. Oh enggak. Enggak maksudnya. Itu maksimal dalam satu pause ya. Tapi Iya. enggak akan lebih dari itu. Soalnya kalau nggak salah ada rule-nya juga. Setiap tim ada rule menitannya. ya? Ada rule. Keplak loh. Kok gitu sih nggak boleh Enggak, loh. itu artinya kamu keelus loh. Aduh, aku dikeplak. Aduh. Keplak kan elus ya nggak teman-teman. Mana ada keplak lus. Saya juga ngerti kali bahasa Jawa. Dalam pertempuran game ketiga antara Genflix Aerowolf dan juga Geek Fam masih di match yang pertama teman-teman. Yes, masih ada match kedua abis ini. Iya. Dan tampaknya sudah ditambahkan atribut Lordnya. Dan seperti yang kita bilang sebelumnya, mereka menunggu untuk Lordnya besar dulu ya. Ditungguin timing yang tepat karena Geek Fam mereka nggak mau ngedrag game ini lebih lama lagi. Kidonya tumbang, Rinasmi juga belum kembali ke Land of Dan. Harus menunggu, nggak akan bisa mereka untuk melakukan kontes ke area Lord. Dan Lord akan berjalan ke arah top lane. Bener banget. 8 lawan 2 kill saja yang didapatkan dari Genflix Aerowolf. Dan dari Doyoknya juga ini udah fat banget, nget sih. Udah enak banget sih dia, tinggal lompat-lompat, ngincer ke arah Kari. Tapi Karinya sebenarnya ada flicker. Tinggal gimana caranya Karinya menjaga posisinya dengan baik. Dan dari 4 lainnya, at least menahan lah untuk Lord yang sudah dibesarkan ini. Sudah dibesarkan. Dibesarkan secara susah payah ya. Jangan Dirawatnya. kamu jadi anak nakal, Lord. Oke, di distract juga di arah bawahnya sama Link. Ini freelance push dari tim Geek Fam membuat Geek Fam Genflix bingung mau ngedefense yang ke arah mana, tapi Lord sudah masuk ke arah inhibitor. Fredo muncul ke arah lini belakang mencoba untuk ke setup tapi rupanya gagal. Bad Fist pun dikeluarkan oleh Ramzu, ngezoningan semua pemain dari Genflix Aerowolf. Flame shotnya agak sedikit miss dari Sicilian nih, dari Ramzu. Masih santai-santai aja, tapi Geek Fam Doyok pun sudah siap untuk Ejector. melompat. Unstoppable Force dikeluarkan juga dan tampaknya Wind of Nature sudah digunakan, tapi masih ada Time Journey juga dari Geek Fam dan bahkan monster kill dapat dari serang Link-nya. Diginya juga dapetin Akai, langsung lompat lagi dan bahkan langsung terkena cakaran maut dari seorang Ramzu. Tersisa 2 orang saja.
dari tim Genflix Arrow. Mereka kehilangan begitu banyak setup yang sangat baik dari tim Geek Fam, dan gak ada yang bisa dilakukan oleh Genflix Arrow ketika Time Journey dikeluarkan dan Doyok pun masuk dengan ultimate-nya langsung lompat Tempest of Blade. Lalu setelah itu mereka nggak puas hanya dengan men-take down 3 hero dari Genflix, karena semua inhibitornya pun dihabisi. Geek Fam memantapkan diri mereka di game ketiga ini. Yes, sudah dapetin BOD juga. Dan Windtalker dari seorang karinya. Sudah tidak ada turret yang berdiri dengan kokohnya. Kecuali best turret. Yes, that's right. Ditarik mundur lagi. Ini hati-hati banget sih dari Geek Fam. Kayak sebenarnya dia udah dapetin 3 orang, tapi mereka lebih milih untuk oke, kita dapetin turret 3 dulu, dan kita reset lagi. Kita balik lagi dulu, kita main disiplin, nggak mau terburu-buru, tidak mau mati konyol. Yes, dari ini dia replay by Realme-nya muncul dari arah belakang. Ejector tepat langsung ke arah Watt. Watt masih punya flicker untungnya, tapi sayangnya ini lini belakangnya udah langsung diacak-acak lini depannya sama Doyok. Doyok bahkan belum pernah tumbang sama sekali. Ramzu juga belum, Ipin juga belum, Wong Koko juga belum. Yang dari tadi tumbang tuh cuma Joker doang, 2 kali. Cuma dikasih 2 poin kill untuk Genflix. Karena Joker sebagai inisiatornya ya. Dia pakai flickernya, ejector juga. Doyok, oke, 1000 pounder terkena sedikit api dari valirnya, terbakar-bakar. Yes, dan lihat semua dari pemain Geek Fam, 5-5-nya udah mendapatkan level maksimum. Sedangkan Genflix Arrow masih beberapa belum mendapatkan level maksimal, dan ada Yuriken dan tepat mengenai ke arah Joker-Jokernya. Masih bisa bertahan sedikit lagi, immortality-nya muncul, Joker masih bisa bertahan, Fizz membuat Genflix Arrow nggak ingin melanjutkannya lagi. Yes, dan langsung ada wild charge juga, tapi masih bisa untuk regen dari Kidonya dengan menggunakan Revitalize, dan juga ultimate-nya langsung di pop up juga, dan langsung penuh lagi darahnya. Iya, dan dari peperangan barusan ini sih dari Fredo pun berhasil digagalkan, hanya menghilangkan 1 immortal milik Joker saja. Yes, benar banget. Masih mencoba untuk menunggu Lord-nya, yang mungkin akan di kontes kalau misalkan mereka berani. Sudah mulai di zoning juga, tapi ini PR-nya ya mereka punya Digi sih, susah juga. Dan ada fun fact, Joker, Wong Koko, Watt, dan Kido adalah player yang masih bermain di MPL sejak season 1 sampai season 5. Woi, pemain legend. Iya, dari season 1, tapi ada Fizz di arah bottom lane yang sudah dibuka. Bak merah, siapa yang dapat? Dan kayaknya diambil sama Doyok ya. Harusnya sih sama tim Ifem. Tuh Doyok. Iya benar Doyok. Doyoknya udah menggila banget. Terbang ke sana kemari. Kali ini Lord sudah menjadi sasaran bagi tim Geek Fam. Difokuskan gitu aja. Tapi Geek Fam menunggu dengan pasti pergerakan dari Genflix. Selagi di arah bottom lane ada Ipin yang mencuri perhatian dari teman-teman Genflix Arrow, mencoba untuk melakukan push seorang diri. Tapi sayangnya ada Kido yang membantu teman-teman dari Genflix Arrowwolf untuk nge-mirroring dari Ipin. Apa yang dilakukan Ipin? Karena bahaya banget sih. Minionnya udah besar, udah super minion. Lalu gak ada inhibitor. Ipin seorang diri pun dia bisa nge-push sampai base milik tim. Oke, langsung masuk ke game. Terima kasih banyak. Intermezzo dilakukan oleh Clara Monster, dan juga sempat beku ya tadi Clara Monster ya. Dan juga kita lihat ini dari Ipinnya. Wah, baik sekali. Dia membersihkan langsung di arah tengah dan di arah bawahnya untuk minion yang muncul, dan tampaknya langsung mau diamankan sama Watt-nya. Dia benar-benar komit banget ke arah Ipin-nya, tapi masih belum bisa untuk didapatkan. Dan bahkan Fredo-nya juga langsung dilempar dengan menggunakan ejector-nya, pecah immortality-nya, dan masih bisa flicker ke arah belakang. Sedangkan dari Naspi langsung maju ke arah depan juga, tapi lihat Clay-nya setengah HP, mencoba untuk maju lagi. Masih ada reverse time juga, dan langsung ditarik lagi sama seorang Wong Koko-nya. Doyok mencoba untuk maju kah? Enggak, ternyata di reset lagi tampaknya. Yap, hanya untuk menakut-nakuti saja. Dan ketika Doyok datang, Kidonya dia langsung di-eject, mencoba menjadi frontliner. Oke, ejector dikeluarkan, dan bahkan Time Journey juga menyelamatkan seorang Ipinnya di arah belakang, tapi Doyoknya mencoba untuk dilempar lagi. Kidonya ke arah belakang, masih ada regeneration darahnya, masih cukup besar juga, dan tampaknya tidak terjadi apa-apa. Hanya ada tarik ulur, maju, mundur, dan tidak terjadi kill satu orang pun. Hanya immortality yang pecah. Benar, immortality pecah. Benar.
dari pertarungan terus-terusan yang terjadi. Hanya Immortality yang menjadi korbannya. Kali ini Genflix Arrow mereka melakukan sesuatu akhirnya. Turret yang kedua berhasil didapatkan oleh Genflix Arrow Wolf. Injektor, tapi tidak ada flicker tampaknya mau dilempar akainya. Dan ada Hurricane Dance yang tidak dengan siapa. Dan bahkan kita lihat juga ternyata doyoknya mengincar ke arah Valir. Dan harus ditumbangkan begitu aja Rinasmi. Last Insanity ke arah belakang. Armornya pecah, ditutup sama tembok juga. Ada Kido juga mencoba untuk membantu, tapi ternyata damage terlalu besar. Ada Doyok menunggu momen yang tepat dan mungkin akan melompat lagi ke arah depan. Dan langsung didorong lagi ke arah belakang. Lompat balik lagi. Fredonya sekarat. Masih bisa 1000 pounder dan Kidonya dilempar dengan mudah ejector. Terpecah dia. Immortality-nya pecah. Masih mencoba untuk bertahan. Lihat damage-nya terlalu besar. Dan langsung didapatkan oleh seorang jauh head-nya. Minion sudah mulai masuk dan tampaknya inilah dia Geek Fam ID. Mencoba untuk langsung dibersihkan dulu, didorong Hurricane Dance-nya, tidak ada minion, masih mencoba untuk menggunakan time journey-nya dan mencoba untuk bertahan, tapi Watt-nya harus tumbang, nggak bisa bertahan dan bahkan dari Fredo-nya juga harus hilang. Dan ini membuktikan kalau Geek Fam ID masih